Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di materi Sosial Media Management dari IEP Indonesia. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang perkenalan ke sosial media platform seperti itu. Nah, sosial media itu teknologi digital yang memungkinkan kita untuk bertukar ide, informasi, baik itu dalam bentuk teks, gambar, ataupun video melalui jaringan dan komunitas secara online. Platform sosial media telah merevolusi cara kita berinteraksi, berbagi, terhubung dalam era digital ini. Ini adalah jaringan virtual tempat miliaran orang dari seluruh dunia bertemu secara online untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Dengan kemampuan untuk menyampaikan pesan dalam berbagai bentuk, baik teks, gambar, video, atau kombinasi dari semuanya, platform media sosial ini telah menjadi pilar utama dalam kehidupan digital kita. Gitu. Selanjutnya, dampak sosial media terhadap perilaku manusia hingga masyarakat. Tidak bisa kita pungkiri, telah melampaui peran asalnya sebagai alat komunikasi. Kini, sosial media bukan hanya mengubah cara kita berpikir, tapi juga membentuk dan mengatur perilaku kita berinteraksi sosial sehari-harinya yang semakin terdigitalisasi. Nah, karakteristik unik dari media sosial adalah adanya konten yang diciptakan oleh pengguna itu sendiri. Jadi menciptakan ruang untuk berinteraksi, untuk berekspresi gitu, melalui suka, berbagi, dan juga berkomentar, ataupun berdiskusi gitu yang menambah wawasan kita. Sebagai contoh, kita bisa berkomunikasi dengan teman lama, walaupun mereka tuh jauh gitu dari kita lokasinya. Terus mengikuti perkembangan berita, atau bahkan membangun bisnis secara online. Semua melalui platform media sosial ini adalah tempat kita bisa lebih terhubung dengan cepat. Nah, dengan lebih dari 4,7 miliar pengguna di seluruh dunia, media sosial ini memiliki dampak yang besar dalam bentuk budaya digital dan berperan sebagai alat yang kuat untuk berkomunikasi, membangun komunitas, dan juga berpartisipasi dalam perubahan sosial. Selain itu, platform media sosial ini memiliki peran penting dalam dunia bisnis gitu. Apalagi kalian yang udah punya bisnis, sosial media ini menjadi pilar yang utama untuk kita berpromosi. Nah, sosial media ini memungkinkan kita bisa menjangkau audiens yang luas, mendekatkan brand ke konsumen-konsumen gitu. Namun perlu diingat bahwa kekuatan media sosial ini nggak datang tanpa tanggung jawab kita, karena kita juga berhadapan dengan tantangan seperti kayak penyebaran misinformasi, terus hate comment atau sebagainya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang seluk-beluk sosial media itu sendiri. Saat ini, platform sosial media telah menciptakan dinamika komunikasi yang baru. Ini mencakup beragam cara kita berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, maupun berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita gitu. Kita telah menyaksikan evolusi dari awalnya yang pesan teks, terus sekarang itu bentuknya udah beragam ya, kayak foto, video, dan yang lain-lainnya. Nah, seiring perjalanan sosial media ini, kita juga perlu menyadari dampak sosial kita terhadap perilaku masing-masing orang gitu. Pengguna sosial media ini semakin hari semakin banyak gitu, yang perlahan-lahan sadar atau tidak sadar telah merubah sikap kita gitu. Selanjutnya adalah sosial media platform. Nah, untuk yang pertama adalah Facebook. User-user di sini adalah usianya rata-rata 25-30 tahun. Target audiens di platform ini cocok untuk yang baby boomers gitu. Konten yang disediakan itu bisa berupa foto ataupun link, terus konten yang informatif, dan juga bisa live untuk video. Nah, strategi yang digunakan itu bisa local marketing, advertising, atau relationship. Nah, untuk kontra dari platform sosial media ini sendiri adalah lemahnya jangkauan untuk konten organik gitu teman-teman. Selanjutnya adalah YouTube. Konten user-user di sini usia rata-ratanya adalah 18 sampai 25 tahun dan 26 sampai 35 tahun. Ini terbagi ke dua golongan gitu.
Terus konten yang dianjurkan atau yang disarankan adalah konten webinar, terus konten-konten yang menjelaskan sesuatu, dan juga konten tentang tutorial gitu. Strategi yang digunakan adalah organic marketing, SEO, dan juga ads gitu. Lalu untuk kontra YouTube ini adalah videonya itu cenderung berat gitu, karena kan video di YouTube ini kan durasinya cukup lama gitu, jadi cukup berat juga resource-nya gitu. Lalu user di Instagram itu sendiri yang pertama adalah milenial. Nah, golongan usia di sini itu 18 sampai 24 tahun, lalu ada 25 sampai 34 tahun. Lalu konten yang direkomendasikan adalah konten yang inspirasi gitu. Terus bisa juga konten dengan question ataupun polling. Strategi yang digunakan adalah yang pertama e-commerce. Ini kan Instagram ini bisa terhubung dengan e-commerce dengan melalui link yang ada di bio. Terus bisa juga kerjasama dengan influencer ataupun bisa menggunakan konten marketing seperti kita membuat konten dan yang lainnya. Nah, kontra untuk di Instagram ini adalah tingginya iklan di sosial media ini. Gitu. Terus user di Twitter itu terbagi menjadi dua juga, 25 sampai 34 tahun dan 35 sampai 49 tahun. Educated dan juga wealthy. Konten yang disarankan adalah berita terkini, berita terbaru, hot news, trending topik, bisa juga berdiskusi maupun konten-konten yang berbau humor gitu. Strategi yang digunakan adalah bisa customer service gitu. Jadi kita bisa melayani audiens-audiens atau konsumen-konsumen kita di platform ini gitu. Lalu kontranya adalah terlalu sedikit audiens untuk beriklan di sini gitu. Nah, terus ada LinkedIn. LinkedIn ini merupakan platform profesional di mana untuk para pencari kerja ataupun personal branding. Usia rata-rata di sini adalah 46 sampai 55 tahun atau usia profesional gitu. Konten yang dianjurkan adalah yang core values gitu. Kita bisa membagikan nih tentang apa aja sih prestasi dari brand kita selama ini, terus berita update dari brand kita ataupun yang lainnya. Strategi yang digunakan bisa B2B, organik, dan juga internasional. Kontra di LinkedIn ini adalah iklan itu bisa di report dan juga beragamnya audiens gitu. Nah, yang selanjutnya adalah TikTok. TikTok ini usia rata-ratanya 10 19 tahun dan rata-rata itu 60%-nya adalah perempuan. Konten yang disenanginya adalah konten yang menghibur, konten dengan humor, dan juga challenge gitu. Strategi yang digunakan adalah yang pertama adalah influencer marketing, terus series konten atau variasikan konten gitu, dan yang lainnya. Untuk kontra di TikTok sendiri adalah sulit untuk membangun relationship gitu. Dan yang terakhir adalah Snapchat. Snapchat ini rentang usianya di platform ini adalah 13 sampai 17 tahun, lalu 25 sampai 34 tahun. Nah, rata-rata user di sini ini suka dengan konten yang trending, silly, dan juga feel good. Strategi yang digunakan adalah video ads, terus location based marketing, dan juga app marketing. Nah, kontranya di Snapchat ini adalah sama kayak di TikTok, jadi agak sulit untuk membangun suatu relationship gitu. Nah, breakdown sosial media platform. Yang pertama adalah Facebook. Tipe konten di Facebook ini adalah ada FB post, FB story, dan juga video siaran langsung atau video live. Waktu untuk postingnya itu kisaran 3-4 kali per minggunya. Dan target marketnya ini baby boomers ataupun yang lainnya gitu. Karena platform ini itu merata usia distribusi usianya itu merata seperti yang udah aku mention sebelumnya. Nah, platform ini adalah platform yang paling diminati untuk membuat ads. Selanjutnya ada YouTube. Di konten YouTube ini ada 2 jenis, ada 3.
sorry. Yang pertama regular video, short video, dan juga live streaming. Waktu untuk postingnya adalah 1-3 kali per bulan. Itu untuk regular video. Untuk yang short video beda lagi. Bisa disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, konten yang diminatinya adalah tutorial, terus konten yang menjelaskan tentang sesuatu. Strategi marketing untuk platform ini adalah SEO dan juga ads. Nah, untuk Instagram ini cukup banyak tipe kontennya. Ada feed, Reels, Story, Live IG, dan juga video reguler. Waktu untuk posting yang dianjurkan adalah 3-4 kali per minggunya. Nah, Instagram ini merupakan platform visual, teman-teman. Jadi, tidak heran tidak heran user-user di sini tuh cukup estetik gitu dalam mengunggah konten mereka seperti itu. Strategi marketing yang disarankan adalah UGC influencer dan juga organic content seperti itu. Nah, untuk TikTok itu kontennya adalah live dan regular video. Waktu untuk postingnya adalah 1-3 kali per minggunya. Konten yang diminatinya adalah trending challenge, inspiring content, funny video, dan video yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk LinkedIn, kontennya itu adalah LinkedIn Post, platform profesional dan juga komunitas yang inspiratif di LinkedIn. Nah, LinkedIn ini digunakan untuk memperluas networking dengan partner ataupun customer, terus membagikan tentang prestasi perusahaan, upload tentang berita atau insight terbaru perusahaan. Dan yang terakhir adalah Twitter. Kontennya ini ada threads dan juga tweet. Waktu untuk postingnya adalah 1-2 kali per harinya, atau bisa disesuaikan dengan brand kalian gitu. Konten yang diminati adalah trending topic, diskusi, terus hal-hal yang random dan juga bisa sharing dan juga bercerita. Terus, nah, sekian dari materi ini. Kalau misalnya kecepatan bisa di pause aja. See you untuk materi selanjutnya. Bye.